Dewan Juri, teknologi diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan perannya Dewan Juri. Tetapi hari ini kita melihat hal yang sebaliknya, bahwasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menggantikan peran manusia itu dengan teknologi, robotika, serta algoritma. Dan dengan satu tujuan, yaitu efisiensi Dewan Juri. Tetapi pada akhirnya bagi siapa efisiensi itu? Lalu keuntungan itu untuk siapa? Dan pada akhirnya juga siapa yang akan menanggung akibat dari adanya efisiensi tersebut Dewan Juri? Maka di sini saya akan mendukung penuh mosi kita pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan menaikkan pajak tinggi terhadap di perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya Dewan Juri. Sebagian besar berarti kebanyakan. Apabila suatu perusahaan sudah banyak sekali menggunakan teknologi ataupun otomatisasi, tentunya kita harus menerapkan pajak tinggi Dewan Juri. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semisal ada PHK ataupun pemecatan atas peran manusia-manusia yang bekerja pada perusahaan tersebut dan digantikan oleh peran teknologi tersebut, maka pada akhirnya beban pembuktiannya apa? Pertama, mengapa pada akhirnya otomatisasi dapat menciptakan masalah sosial Dewan Juri? Perlu kita tahu bahwa otomatisasi adalah penerapan teknologi program robotika atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal, di mana input manusia yang minimal inilah yang perlu adanya pertanggungjawaban dan akan menciptakan bahwasanya akan banyak sekali masalah sosial yang terjadi di masyarakat Dewan Juri. Lalu yang kedua, mengapa pada akhirnya juga pajak tinggi akan menjadi kebijakan yang sangat solutif? Karena apa? Karena apabila suatu perusahaan menerapkan banyak sekali otomatisasi, maka perusahaan tersebut akan mencapai keuntungannya sebesar-besarnya dengan biaya operasional yang sedikit-sedikitnya Dewan Juri. Maka pada akhirnya pemerintah yang akan dirugikan. Maka dari itu di sini Dewan ini akan, yaitu kami sebagai pemerintah juga akan memberikan intensif mekanisme yang paling solutif untuk memecahkan masalah ini Dewan Juri. Maka beban pembuktian ketiga yaitu mengapa juga pada akhirnya tanggung jawab dari perusahaan itu dibutuhkan, tetapi di sini kami sebagai pemerintah tidak akan menghambat adanya kemajuan teknologi tersebut Dewan Juri. Lalu masuk ke dalam argumen kami. Kita harus meng-highlight satu poin, yaitu asas keadilan sosial, di mana apabila suatu perusahaan meminta bahwasanya akan ada otomatisasi besar-besaran melebihi 70% ataupun yang lain, maka manusia ataupun pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut akan merasa tidak adil Dewan Juri. Mereka merasa dibuang begitu saja dan digantikan oleh teknologi tersebut misalnya. Lalu masuk ke dalam argumen. Yang pertama, otomatisasi menciptakan gelombang pengangguran. Inilah yang akan saya buktikan Dewan Juri pada beban pembuktian yang pertama tadi, bahwasanya apabila suatu perusahaan menggantikan peran manusia tersebut dengan teknologi seperti robotika, algoritma yang lain-lain, itu akan menggantikan peran manusia, yang pada akhirnya apa? Akan ada pengangguran tersebut akan menjadikan banyak sekali ketimpangan sosial, masalah sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang B, perusahaan yang melakukan otomatisasi wajib membayar harga sosial. Maknanya apa? Apabila perusahaan tersebut sudah mencapai keuntungan yang maksimal, tapi biaya operasionalnya sangat minimal, itulah masalahnya Dewan Juri. Apabila perusahaan tersebut mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi pemerintah akan dirugikan dengan adanya pengangguran tersebut, maka dari itu pajak ini diperlukan untuk tanggung jawab dari perusahaan tersebut apabila mereka melakukan otomatisasi pada perusahaannya. Lalu yang C, kebijakan tidak menghambat inovasi, tetapi malah mengarahkannya Dewan Juri. Mengarahkannya dalam apa? Kebijakan ini adalah berupa pajak tinggi, di mana pajak tinggi tersebut akan dimasukkan dalam APBN Dewan Juri. Kita tidak akan memasukkan pajak tinggi tersebut pada kantong pribadi kita, tetapi akan memasukkannya pada APBN, yaitu anggaran belanja pada negara ini Dewan Juri. Dan APBN tersebut akan bisa dialokasikan kepada pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain, politik ataupun yang lain-lain, dan itu akan menyebabkan banyak sekali dampak positif yang akan terjadi di Indonesia ini. Lalu pada akhirnya masa depan itu akan terjadi otomatisasi. Saya setuju dengan hal tersebut Dewan Juri. Otomatisasi akan tetap terjadi mau tidak mau, karena kita sedang di era globalisasi Dewan Juri. Banyak sekali peningkatan seperti pengembangan seperti teknologi, ilmu pengetahuan dan yang lain-lain Dewan Juri. Maka kita tidak bisa menolak adanya otomatisasi tersebut. Tetapi pada akhirnya apa yang perlu kita lakukan? Sadari Dewan Juri, ini adalah mosi Dewan ini di mana kita memerlukan mekanisme yang sangat solutif serta implementatif apabila kita akan menerapkan itu ke dalam masyarakat. Yang di sini kami akan menawarkan bahwasanya 3 alternatif mekanisme, di mana di sini kami akan meng-highlight bahwasanya mekanisme ini adalah mekanisme antisipatif, di mana kita tidak akan berfokus pada mekanisme yang diberikan, tetapi kita juga akan berfokus untuk mengantisipasi adanya otomatisasi tersebut Dewan Juri. Yang pertama, apabila kami sebagai pemerintah akan bertanggung jawab penuh, dan kami akan menyuruh ataupun memerintahkan
kementerian terkait dengan perusahaan tersebut untuk mengawasi perusahaan tersebut, Dewan Juri. Apabila otomatisasi tersebut sudah melebihi dari 70% ataupun sudah sebagian besar dari perusahaan tersebut dioperasikan oleh otomatisasi tersebut, maka harus membayar pajak tinggi, Dewan Juri. Yang kedua, apabila besaran pajak disesuaikan dengan tingkat pengurangan tenaga kerja, itu juga akan sangat solutif, Dewan Juri. Apabila perusahaan tersebut menerapkan 60% otomatisasi, di mana 40% itu masih peran manusia, di mana 40% peran manusia itu akan dihitung sesuai dengan skala yang berlaku pada perusahaan tersebut, Dewan Juri. Kita ambil contoh 100%. Apabila hanya 40% peran manusia, maka ada 60% otomatisasi di perusahaan tersebut. Maka kita akan mengambil pajak itu dari 60% itu, Dewan Juri. Lalu pada akhirnya tim kontra mungkin akan menanyakan bahwasanya di masa depan otomatisasi akan sangat diperlukan dan peran manusia itu sudah tidak diperlukan karena dianggap manusia itu tidak terampil, manusia itu tidak efisien, dan manusia itu tidak efektif untuk menerapkan banyak sekali kebijakan-kebijakan ataupun melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut, Dewan Juri. Tetapi pada akhirnya ini akan melanggar norma ataupun asas keadilan sosial tersebut sudah saya katakan tadi, Dewan Juri. Maka saya akan menanyakan juga pada tim kontra apabila bagaimana mereka akan menanggulangi pengangguran akibat adanya otomatisasi tersebut, Dewan Juri. Kita tidak bisa berkutat pada otomatisasi tersebut akan menyebabkan efektivitas, efisiensi terhadap perusahaan tersebut. Tapi kita lihat dampaknya kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat tersebut akan tersiksa, akan sangat menderita apabila terjadi PHK massal, akan terjadi pemecatan, bahwasanya mereka akan digantikan oleh teknologi diganti oleh robot-robot, maka hal tersebutlah akan menciptakan masalah sosial itu tadi. Lalu bagaimana mereka itu dapat menjamin keadilan sosial tersebut, Dewan Juri? Bahwasanya pemerintah perusahaan tersebut akan menjamin keadilan untuk para pekerja yang sudah di PHK. Bagaimana apakah mereka harus memberikan intensif bulanan atau mereka akan memberikan uang pesangon atau yang lain-lain, itu adalah milik mereka. Tapi pada akhirnya tim proposisi hadir untuk memberikan mekanisme yang sangat solutif serta implementatif, di mana Dewan ini adalah masih kebijakan, di mana kami sudah memberikan kebijakan yang sebijak-bijaknya dan sangat solutif dan bangga menjadi tim pemerintah.